Kamu ingin mulai berinvestasi, tapi bingung jenis investasi yang cocok untuk pemula seperti kamu. Mau belajar cara investasi untuk pemula atau cara investasi saham? Di zaman serba canggih seperti sekarang, banyak sekali jenis investasi menguntungkan yang bisa kamu temukan. Jadi, kamu tinggal memilih jenis investasi mana yang kira-kira cocok untuk kamu, termasuk cara investasi saham. Kunci utama dalam berinvestasi adalah jangan pernah menganggap sepele hal kecil sekalipun. Karena bisa saja hal kecil tersebut berdampak besar terhadap keuntungan investasi kamu. Atau bahkan hal tersebut dapat membuat kerugian dalam investasi kamu. Halo sahabat entrepreneur, saya Willianto SE. Kali ini saya akan mengupas seputar bisnis investasi buat kamu yang pemula. Apa saja investasi yang harus kamu perhitungkan dan tentukan. Simak terus. Are you ready? Banyak orang yang tidak menyadari, bahkan tidak mau tahu bagaimana pentingnya berinvestasi. Orang-orang yang sadar akan pentingnya investasi pasti akan mempertimbangkan baik-baik mana uang yang harus ditabung dan mana yang harus diinvestasikan. Hal yang harus diperhatikan sebelum investasi. Jika kamu tertarik untuk melakukan investasi, ada beberapa hal penting yang harus kamu cermati sebelum memutuskan untuk berinvestasi, yaitu tujuan kamu melakukan investasi. Sebelum melakukan investasi, ada baiknya jika kamu merencanakan tujuan investasi dengan jelas. Jika kamu memiliki tujuan yang jelas dan dijalankan secara sistematis, maka besar kemungkinan bisnis yang kamu kelola pun akan berjalan dengan lancar hingga mencapai kesuksesan. Banyak pelaku investasi yang mengalami kegagalan dikarenakan hanya memikirkan keuntungan yang akan diraihnya. Akan tetapi, tidak merencanakan tujuan investasi yang jelas dan sistematis. Salah satu perencanaan investasi yang baik adalah dengan merencanakan pola keuangan bisnis investasi yang memadai, agar bisnis yang kamu jalankan nantinya tidak akan terganggu oleh kendala-kendala keuangan yang tidak perlu. Kemudian, hitung pendapatan yang kamu miliki. Nah, sangat penting untuk mengatur pendapatan yang kamu miliki dengan cara mencatat semua jenis pemasukan keuangan secara rinci. Dengan mencatat semua pemasukan yang kamu miliki tersebut, maka kamu akan mengetahui tentang kondisi keuangan kamu. Jika kamu sudah mengetahui kondisi keuangan dengan baik, maka kamu bisa menyesuaikan banyaknya modal yang akan kamu berikan untuk bisnis kamu tersebut. Pastikan kondisi keuangan kamu ada dalam keadaan yang stabil. Karena jika kondisi keuangan kamu masih dalam keadaan yang tidak menentu, maka bisnis investasi yang akan jalankan pun tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu, utang piutang yang kamu miliki. Lihat, utang piutang juga merupakan hal yang perlu kamu cermati sebelum melakukan investasi. Banyak para pelaku bisnis yang gagal menjalankan bisnisnya karena mengabaikan hal ini. Dalam dunia bisnis, sangatlah penting untuk memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dengan cara mengatur strategi yang tepat dan akurat saat akan menanamkan modal investasi. Jika kamu masih memiliki banyak utang piutang yang belum terbayarkan, maka sebaiknya kamu terlebih dahulu melunasinya. Karena bisa jadi utang piutang tersebut akan menjadi kendala yang dapat mengganggu bisnis investasi yang kamu jalankan. Nah, lalu banyaknya aset yang kamu miliki. Aset berharga yang kamu miliki inilah yang akan menjadi modal awal kamu dalam mendapatkan keuntungan investasi di masa yang akan datang. Semakin banyak aset yang kamu miliki, maka akan semakin besar pula keuntungan yang mungkin kamu dapatkan. Karena kamu tidak perlu mencari sumber dana lain untuk menanamkan modal. Dengan begitu, sangatlah penting untuk memperbanyak aset berharga agar stabilitas bisnis yang kamu jalankan pun akan semakin meningkat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memperbanyak aset berharga untuk lebih memudahkan kamu dalam melakukan investasi. Investasi yang cocok untuk pemula berikutnya adalah investasi saham. Beberapa tahun terakhir sudah banyak sekali anak muda yang mempelajari cara investasi saham dan mulai berinvestasi pada saham. Hal ini karena akses terhadap pasar saham kini semakin mudah. Saat ini, ada banyak perusahaan sekuritas yang bisa diakses untuk mendaftar dan memulai kontribusi terhadap pasar saham. Keuntungan dari investasi saham yang bisa didapat antara lain dari jual beli setiap kepemilikan dan juga dividen
dari perusahaan yang sahamnya kita miliki. Investasi emas. Investasi emas bisa dibilang salah satu jenis investasi yang paling mudah untuk dimulai. Sederhananya, cara investasi saham bisa didefinisikan sebagai kepemilikan fisik atas emas batangan. Bisa berupa emas antam atau secara value di platform online yang bergerak di bidang investasi emas. Investasi properti. Selain mempelajari cara investasi saham dan emas, kamu juga bisa belajar tentang investasi properti. Berinvestasi pada properti memang membutuhkan uang dengan jumlah besar. Namun, keuntungan yang akan kamu dapatkan juga akan besar dalam jangka panjang. Selain kamu bisa menciptakan passive income dengan aset properti, kamu juga bisa menjadikannya sebagai sebuah investasi yang bisa dijual dalam beberapa tahun berikutnya. Cobalah berinvestasi dengan dua jenis investasi yang menguntungkan, dan investasi yang cocok untuk pemula ini secara perlahan sembari mengumpulkan modal, atau kamu juga bisa memulai bisnis. Secara perlahan, bila kamu sudah memiliki cukup dana, cobalah membeli rumah yang sederhana saja, namun berada di daerah yang strategis. Ada banyak rumah yang bisa kamu beli dengan harga mulai dari 450 juta rupiah. Rumah tersebut kemudian bisa kamu sewakan, sehingga kamu memiliki pendapatan setiap bulan atau setiap tahun. Nah, saat membeli rumah, cobalah untuk membeli rumah di daerah yang memiliki potensi untuk berkembang. Seperti daerah yang di sekitarnya akan dibangun proyek transportasi, pelebaran jalan, dan sebagainya. Rumah yang kamu beli nantinya akan bertambah nilainya dalam jangka panjang. Apalagi karena berada di lokasi yang strategis dan berkembang, bisa mengalami peningkatan harga sekitar 15% hingga 22% setiap tahunnya. Atau bila kamu berniat untuk menyewakannya, harga sewanya biasanya memiliki rentang 4% hingga 10% per tahunnya. Sebagai contoh, kamu membeli rumah seharga 400 juta rupiah di kota Bandung. Kemudian kamu menyewakannya seharga 16 juta rupiah per tahun kepada keluarga baru menikah yang biasanya masih memiliki keuangan terbatas. So, kamu bisa meraup passive income dari aset tersebut sebesar 16 juta rupiah setiap tahunnya. Selain mendapatkan passive income, harga rumah tersebut juga akan berangsur-angsur meningkat. Bila peningkatan harga rumah tersebut sebesar 15% setiap tahun dari harga awal, itu artinya dalam 10 tahun harga rumah tersebut menjadi wow. Selain mendapatkan passive income, harga rumah tersebut juga akan berangsur-angsur meningkat. Bila peningkatan harga rumah tersebut dalam 15% setiap tahun dari harga awal, itu artinya dalam 10 tahun harga rumah tersebut menjadi 400 juta kali 15%. Berarti 60 juta rupiah. 60 juta rupiah dikali dengan 10 tahun, 600 juta rupiah. Itu artinya dalam 10 tahun aset kamu menjadi 400 juta rupiah ditambah dengan 600 juta rupiah, totalnya adalah 1 miliar rupiah. Untuk mendapatkan aset tersebut dengan cepat dan berinvestasi padanya, kamu tentu harus mengumpulkan dana. Apabila kamu tidak memiliki dana untuk sekarang, kamu bisa mengajukan KPR ke bank dan langsung menyewakannya, agar cicilan KPR bisa dibayar dengan bantuan uang sewa penyewanya. Nah, inilah 4 jenis investasi yang cocok untuk pemula yang patut untuk dipertimbangkan. Tapi jangan buru-buru. Ada baiknya kamu paham investasi apa yang benar-benar cocok untukmu, baik dari segi risiko, modal, dan berbagai analisis teknikal yang dibutuhkan. Satu hal lagi, sebelum berinvestasi, pastikan kamu punya proteksi finansial, yakni dalam bentuk jaminan kesehatan maupun asuransi kesehatan. Baik, jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda, baik umum maupun private. Salam sukses, dahsyat!